Hadirin yang beriman dan memegang Allah, jadi mengingat berbagai kenikmatan dan pemberian Allah kepada hambanya, baik karunia kehidupan agama maupun karunia pada kehidupan dunia berupa keindahan fisik, kemudian kepemilikan harta, tempat tinggal, kendaraan, itu termasuk sarana yang penting. Jadi ngemot-ngemot nikmat Allah itu sangat penting untuk membersihkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan di dalam Al-Quran tentang umat-umat sebelum Rasulullah SAW, bagaimana mereka itu diberikan berbagai macam nikmat, tapi justru ada sebagian dari mereka yang ingkar. Yang orang tentang itu. Jadi contoh Al-Quran menyebutkan itu berkisah bercerita itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi menjadi tazkirah, warning, peringatan buat kita. Salah satunya adalah wejangan yang diberikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya. Maka dibuka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-69. Surat yang ke-7 ayat yang ke-69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر بربكم على رجل منكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بالخلق بسطة واذكروا إذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Allahumma azim. Ini kaum atau umat setelah Nabi Nuh alaihissalam, itu kaum Ad, kaum yang diutus kepada mereka saudara mereka dalam Nabi Hud, yang Allah berikan kenikmatan berupa fisik, perawakan yang kuat basah. Bisa Nabi Adam 30 hasta, 60 hasta, 70 meternya, namun justru mereka tidak bersyukur dengan karunia yang Allah berikan. Padahal dengan mengingat-ingat nikmat Allah itu, mereka
mereka akan mendapatkan keberuntungan. Ini nikmat fisik juga. Ini juga terasa ya ketika badan kita segar bugar, haus yang mau jalan, mau mau ibadah, silaturahmi, mau kedalam ngaring kowe, panas diri pada yang mengajak mancing ya headset, sampai pemancingan negeri, ini masih sehat. Seratus gering nakanya jadi bos misalnya, tapi di mau jadi bos tapi pun ini dalam panjang menjadi bos, tapi yaitu nikmat kesehatan. Selanjutnya adalah masih sama Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh ja'akum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين واذكروا آلاء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi di tempat yang datar. Kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu paham menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ini setelah kaum Ad, kaum Samud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh dengan mukjizatnya pun tak, justru mereka durhaka, dipuji terus diwanti-wanti jangan disembelih entah ini Allah turunkan azab. Ini meninggali azab sebelum sama sih bisa orang ningali perang yang geus ini si perang dunia katilu sana perang dunia tiga cuman menyaku Allah orang dari Allah. Terkadang sisi kemanusiaannya muncul, minyak atau yang ditahan, kembali lagi ke masa lalu, kayu bakar, kayu ini bisa terus. Nah itu ya, itu kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan tentang berbagai macam nikmat, termasuk nikmat yang diberikan kepada kaum Nabi Musa. Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-20. Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه
ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم anbiya'a wa ja'alakum muluka إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Sadaqallah. Ini Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, seperti para nabi yang sudah di kalangan mereka, mulai Nabi Yakub dan dari Nabi Isa disebut Bani Israel itu adalah Nabi Yakub. Israel itu adalah orang yang berpergian di malam hari. Menurut artinya dia membawa itu semua Bani Israel. Jadi orang Yahudi merasa, Bani Israel merasa orang-orang yang tidak diberikan hidayah itu berkesombong, takabur. Di Ismail mah cek kita Nabi Muhammad. Jauh tapi makanya ketika akan diutus Nabi terakhir khatamun Nabi wal Mursalin, mereka berkeyakinan dari kalangan mereka diurang dibawa lagi diurang Nabi mah hari teh di Makkah Nabi Muhammad, sehingga mereka terang tentang Nabi Muhammad sampai mereka itu lebih tahu jati diri Nabi Muhammad melebihi pengetahuan mereka tentang anak mereka. Apa bisa ciri-ciri nanti karakter nanti disebut dari kalangan mereka, sehingga mereka menunggu pas PT dari Makkah bangsa Arab merasa gengsi aba wastakbaron iblis berpaling dan sombong